Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Kita masih menunggu beberapa siswa yang belum hadir ya di sini ya. Masih ada beberapa siswa yang belum hadir. Namun kita tetap harus memulai pembelajaran pada pagi hari ini tepat waktu. Untuk itu, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Bapak persilakan untuk ketua kelas memimpin doa pada pertemuan pagi hari ini. Untuk mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga pada pertemuan pagi hari ini kita dapat melakukan pembelajaran. Baik, Bapak lanjutkan. Diharapkan pada pertemuan hari ini kita mendapatkan manfaat yang sangat baik sehingga ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Pada pertemuan hari ini kita akan menyanyikan lagu Padamu Negeri. Kepada ketua kelas, Bapak persilakan. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Selesai. Terima kasih untuk Mas Tio yang telah memimpin doa dan menyanyikan lagu nasional. Bapak harap kalian juga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik. Untuk pembelajaran hari ini, kondisi sinyal baik semua ya, lancar semua ya, tidak ada kendala ya untuk anak-anakku sekalian ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Kita masih menunggu beberapa siswa lagi yang belum hadir. Sambil menunggu, silakan kalian bisa mengisi daftar hadir atau presensi yang sudah Bapak sediakan di Google Classroom. Bisa diisi mulai dari sekarang. Kemudian setelah kalian mengisinya, kalian bisa kembali lagi ke Zoom ini. Tapi tetap untuk Zoom, kalian harus tetap online ya. Dinyalakan kameranya. Presensi juga bisa diisi atau kalian isi selama pembelajaran ini berlangsung. Jadi tidak harus sekarang, mungkin selama proses pembelajaran bisa kalian sambil mengisinya. Berikutnya pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi tentang program linier. Nah, program linier nanti akan dibagi menjadi 3 pertemuan atau 3 pembahasan. Untuk pertemuan yang pertama, kita akan membahas tentang model matematika program linier. Diharapkan ketika kita mempelajari materi ini, kalian dapat menganalisis fungsi tujuan dan kendala pada masalah program linier 2 variabel. Selanjutnya, kalian dapat menyusun model matematika dari permasalahan kontekstual program linier 2 variabel dengan benar. Ini yang Bapak harapkan dari kalian untuk pertemuan pada pagi hari ini. Nah, sambil kalian mengisi, Bapak akan menanyakan sedikit tentang program linier. Dari kalian, apakah ada yang tahu apakah itu program linier? Tidak. Belum tahu.
Belum tahu ya, karena ini baru pertama kali pertemuan tentang program linear ya. Iya, Pak. Nah, mungkin Bapak bisa ngasih gambaran sedikit kepada kalian tentang program linear. Sebetulnya kan kalian itu pernah menjumpai di kehidupan sehari-hari atau kalian pernah menjumpai sebetulnya. Namun kalian tidak sadar bahwa program linear itu ada di kehidupan di lingkungan kita. Terkait misalnya kegiatan jual beli atau kegiatan jasa yang ada di lingkungan kita. Coba Bapak akan tanya, di lingkungan kalian yang kaitannya dengan jual beli itu apa saja? Saya, Pak. Contohnya ada warung. Gimana Mbak Devani? Suaranya dikeraskan lagi. Contohnya seperti pedagang atau warung di pasar-pasar seperti itu, Pak. Itu berkaitan dengan jual beli. Nah, ada lagi? Bisa kaitannya dengan jasa juga atau jual beli? Pak, di lingkungan saya ada perusahaan jasa menjahit, Pak. Ya, terima kasih Mbak Novania. Ada lagi? Perusahaan bengkel. Silakan Mbak Selvi. Bengkel untuk Gimana Mbak Selvi? Gimana? perusahaan bengkel, Pak. Bengkel apa? Bengkel motor. Oh, jasa servis ya? Iya. Terima kasih atas jawaban dari beberapa siswa. Di sini Bapak akan sedikit menyimpulkan ya tentang program linear. Sebetulnya kan kaitannya program linear itu lebih ke arah optimalisasi atau optimum. Yang kaitannya dengan di lingkungan kita itu berarti kan jual beli, baik itu barang atau jasa. Misal, kalau misalkan kita melihat pabrik pembuatan tahu atau tempe, di situ mereka memiliki dua produk, misalkan pabrik tahu, ada produknya tahu dan produk sampingannya itu kalau kita disebut dage ya. Nah, itu kan bisa dilakukan perhitungan optimalisasi di situ. Nah, peran program linear itu berada di situ. Kemudian untuk jasa, misal jasa angkutan baik itu angkot atau ojek, itu juga bisa kita terapkan di program linear. Nah, dari kondisi-kondisi tadi, bisa nggak kalian menyimpulkan, menurut pemahaman kalian, program linear itu apa? Bapak persilakan untuk barangkali di antara kalian akan mengemukakan pendapat kalian tentang program linear. Baik, Mbak Devani, ya. Program linear menurut saya, program linear merupakan cara untuk menyelesaikan suatu masalah otomasi dengan menggunakan metode matematika. Yang lainnya? Ya, terima kasih Mbak Devani. Yang lainnya? Mbak Alia, silakan. Program linear merupakan cara untuk menyederhanakan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan laba dan rugi ke dalam bentuk matematika. Ya, terima kasih. Ada lagi, satu lagi barangkali? Tidak ada ini? Kalau tidak ada berarti Bapak akan menyimpulkan ya dari dua pernyataan teman-teman kalian tadi, dari Mbak Devani dan Mbak Alia, bahwa program linear itu sebetulnya merupakan masalah optimasi, baik itu maksimum atau minimum, yang kita sederhanakan ke dalam metode matematika atau model matematika. Nah, karena yang kita lebih titik beratkan adalah pembelajaran model matematika, maka Bapak akan sedikit menjelaskan kaitannya model matematika dengan program linear. Nah, di sini fungsi dari model matematika adalah menyederhanakan permasalahan yang kita hadapi tadi. Permasalahan kontekstual yang ada di lingkungan kita sehari-hari, kita sederhanakan ke dalam model matematika. Ke dalam apa saja? Ada dua fungsi yang ada di dalam model matematika. Yang pertama adalah fungsi kendala, yang kedua adalah fungsi tujuan. Fungsi kendala adalah untuk mengetahui batasan-batasan yang bisa kita sederhanakan dari permasalahan kontekstual tadi. Misal kita sederhanakan ke dalam bentuk sistem pertidaksamaan linear. Sistem pertidaksamaan linear itu berupa kurang dari sama dengan,
lebih dari atau lebih dari sama dengan. Kemudian ke fungsi tujuan itu adalah fungsi objektif yang nanti akan kita tentukan nilainya, baik itu nilai maksimum atau nilai minimum sesuai kebutuhan. Nah, inilah kaitannya pembelajaran yang akan kita pelajari terkait model matematika pada program linier terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Bapak akan mencoba melihat kemampuan kalian sejauh mana kalian bisa memahami materi ini nanti. Nah, Bapak sudah sediakan kuis di Quizzes, bisa kalian kerjakan. Bapak akan menyediakan kode linknya, nanti akan Bapak ketikkan di chat. Ini untuk mengukur kemampuan kalian dalam materi awalnya, materi dasar sebelum kita membahas tentang model matematika pada program ini. Silakan bisa kalian masukkan kode link Quizzes-nya, bisa kalian kerjakan dari sekarang. Waktunya hanya 2 menit saja ya, diharapkan untuk segera menyelesaikan. Ya, boleh mengerjakan dari sekarang. Sambil mengerjakan, barangkali Mas Tio bisa memberikan informasi terkait temannya yang belum hadir hari ini. Yang belum hadir siapa saja, Mas Tio? Harusnya di kelas kita ada 20 orang ya, Mas Tio. Apa terkendala jaringan? Sehingga belum dapat bergabung teman kita. Sepertinya dari Ya, tolong dikabari ya Mbak Devani, bisa lewat WhatsApp atau SMS. Jika sudah kondisi sinyalnya membaik, bisa langsung bergabung ke kelas kita. Pak, kodenya mana Pak? Tadi keluar sendiri. Mohon maaf, kodenya mana ya, Pak? Pak, mohon maaf untuk kodenya belum ada. Mohon maaf, suara Bapak tidak terdengar. Oh ya, maaf. Tombol mute-nya terpencet tadi. Ini bisa Bapak share screen dulu di websitenya agar kalian bisa melihat kode Quizzes-nya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, silakan bisa dikerjakan. Waktunya 2 menit dari sekarang. Baik, Pak.
Baik, waktunya telah habis ya. Di sini Bapak akan ngecek hasil pekerjaan kalian di Quizzes. Nah, di sini skor tertinggi diperoleh Mas Saiful Anwar. Ini Bapak akan coba share screen. Nah, beberapa teman kita sudah bisa menyelesaikan tepat ya 4 soal yang Bapak sediakan di Quizzes tadi. Dengan skor tertinggi adalah Mas Saiful Anwar. Kita berikan apresiasi untuk Mas Saiful Anwar telah menyelesaikan dengan skor yang paling tinggi. Nah, selanjutnya Bapak stop dulu. Untuk memulai ke topik utama pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak persilakan kalian untuk mengunduh materi pada Google Classroom. Sudah Bapak share di Google Classroom materinya. Bapak persilakan untuk mengunduh. Sambil mengunduh, maka di sini Bapak akan coba menampilkan PowerPoint yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, ini pokok permasalahan yang akan kita bahas. Tadi sudah Bapak jelaskan bahwa model matematika adalah suatu metode yang kita gunakan untuk menyederhanakan permasalahan kontekstual yang kita hadapi sehari-hari terkait masalah optimasi, yang nanti akan kita sederhanakan ke dalam simbol-simbol matematika, yang kita bagi menjadi 2 ya, yaitu fungsi kendala dan fungsi tujuan. Untuk fungsi kendala itu berupa sistem pertidaksamaan linier, sedangkan untuk fungsi tujuannya adalah fungsi objektif. Nah, di sini kita akan mengangkat permasalahan. Nah, di sini permasalahannya adalah seorang pemborong hanya mempunyai persediaan 100 kaleng cat biru dan 240 kaleng cat putih. Pemborong tersebut mendapatkan order untuk mengecat ruang tamu dan kamar tidur di suatu perumahan. Setelah dikalkulasi, satu ruang tamu menghabiskan 1 kaleng cat biru dan 3 kaleng cat putih. Sedangkan satu kamar tidur menghabiskan 2 kaleng cat biru dan 2 kaleng cat putih. Jika biaya yang ditawarkan pada pemborong untuk mengecat setiap ruang tamu adalah 300.000 dan untuk setiap kamar tidur ada 250.000, maka model matematikanya seperti apa? Nah, di sini Bapak akan coba menanyakan kepada kalian, jika kita melarikan ke dalam fungsi kendala, berarti kan ke dalam bentuk pertidaksamaan linier, kan sistem pertidaksamaan linier. Di sistem pertidaksamaan linier kan ada koefisien, ada variabel, dan ada konstanta. Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan tidak mana yang merupakan suatu variabel dari permasalahan ini? Apakah ada yang bisa menjawab di permasalahan ini? Jadi kalian harus bisa menganalogikan ya, dari permasalahan ini mana yang sebagai titik pokok. Mbak, silakan Mbak Devani. Saya, Pak. Ya, variabel dari permasalahan Untuk ini apa? yang menjadi variabelnya itu ruang tamu dan kamar tidur. Ya, kamar betul tidur. sekali. Ya, betul sekali Mbak Devani, bahwa variabel pada permasalahan ini adalah ruang tamu dan kamar tidur. Ruang tamu kita bisa asumsikan sebagai variabel X, sedangkan kamar tidur kita bisa asumsikan sebagai variabel Y. Nah, ini bisa kita misalkan ruang tamu itu sebagai banyaknya ruang tamu yang dicat itu adalah variabel X, sedangkan banyaknya kamar tidur yang akan dicat itu adalah variabel Y. Kita bisa lanjutkan. Nah, persediaan yang dimiliki oleh pemborong tadi itu sebanyak 100 kaleng cat biru dan 240 kaleng cat putih. Nah, di sini merupakan batasan yang dimiliki oleh si pemborong tadi. Maka banyaknya kaleng biru dan banyaknya kaleng cat putih ini bisa kita sebut sebagai konstanta.
Nah, kemudian untuk ruang tamu memiliki kebutuhan, tadi dijelaskan di permasalahan awal tadi bahwa satu ruang tamu membutuhkan 1 kaleng cat biru dan 3 kaleng cat putih. Sedangkan biaya pengecatannya adalah 300.000. Nah, sekarang Bapak tanya, kalau untuk kamar tidur bagaimana? Berapa kebutuhannya tadi? Ada yang menyimak tidak? Kebutuhannya. Saya, Pak. Silakan. Untuk kamar tidur memerlukan 2 kaleng cat biru dan 2 kaleng cat putih. 2 kaleng cat biru dan 2 kaleng cat putih. Putih. Kita lihat ya. Nah, ya betul sekali jawabannya. Berarti tadi menyimak ya, menyimak permasalahan yang kita bahas di awal ya. Dengan biaya pengecatan untuk kamar tidur ada 250.000. Nah, dari yang kita kumpulkan di awal, nah ini kan baru istilahnya hal-hal yang kita ketahui, kita tuliskan secara kasar ya. Kita bisa sederhanakan ke dalam bentuk tabel. Nah, seperti ini tabelnya. Jenis ruangan itu ada ruang tamu dan kamar tidur. Untuk ruang tamu adalah variabelnya X dan kamar tidur adalah variabelnya Y. Nah, jenis cat itu ada 2, jenis cat biru dengan cat putih. Sedangkan persediaannya adalah 100 kaleng untuk cat biru dan 240 kaleng untuk cat putih. Kebutuhan ruang tamu itu 1 kaleng cat biru dan 3 kaleng cat putih. Sedangkan untuk kebutuhan kamar tidur yaitu 2 kaleng cat biru dan 2 kaleng cat putih. Dengan biaya pengecatan untuk ruang tamu adalah 300.000 dan kamar tidur 250.000. Nah, dari bentuk tabel ini kita bisa menyederhanakan ke dalam bentuk pertidaksamaan linier. Nah, yang pertama, untuk fungsi kendala pada cat biru itu tadi kan kebutuhannya 1 kaleng cat 1 kaleng cat biru itu untuk ruang tamu dan untuk ruang kamar tidur itu 2 kaleng cat biru. Dengan modal yang dimiliki oleh si pemborong tadi adalah 100 kaleng cat biru. Nah, untuk fungsi kendala yang kedua atau fungsi kendala cat putih, untuk ruang tamu itu kebutuhannya adalah 3 kaleng cat putih dan untuk kamar tidur adalah 2 kaleng cat putih. Sedangkan yang dimiliki oleh pemborong tadi itu sebanyak 240 kaleng. Nah, di sini kita harus perhatikan tanda pertidaksamanya bagaimana. Karena pemborong tadi itu kan memiliki jatah cat. Jadi tidak boleh lebih ya. Jatah cat itu ya penggunaannya boleh habis, boleh kurang dari. Kalau kita penggunaannya lebih dari yang dijatahkan, maka tandanya tidak seperti ini atau syaratnya tidak memenuhi. Sehingga tanda yang tepat untuk menggambarkan permasalahan tadi itu X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 100. Artinya kebutuhan cat biru itu boleh kurang dari 100 atau sama dengan 100 kali cat. Begitu juga untuk yang cat putih. Maka pertidaksamanya adalah 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 240. Artinya kebutuhan 3 kaleng cat putih di ruang tamu dan kamar tidur tidak boleh lebih dari 240. Boleh kurang atau sama dengan. Nah, karena banyaknya ruang tamu dan kamar tidur ini adalah suatu benda yang bisa kita lihat, maka harus bernilai positif. Wujud kamarnya itu atau ruangan itu pasti ada. Maka harus bernilai positif. Kalau kita tidak mengecat ruang tamu, maka ruang tamu itu bernilai 0. Tidak boleh ada bilangan negatif di sini. Sehingga tanda bantu untuk pertidaksamaan variabel X-nya yaitu harus lebih besar sama dengan 0 dan variabel Y-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk jasa yang dibuat oleh pemborong tadi, biaya pengecatan itu masuk ke dalam fungsi tujuan atau fungsi sasaran dalam bentuk fungsi objektif. Bisa dituliskan menjadi Z sama dengan F X, Y sama dengan 300.000 X ditambah 250.000 Y. Kenapa masih X dan Y? Karena kita belum tahu jumlah kamar dan jumlah ruang tamu yang mau dicat itu berapa.
Nah, inilah nanti tujuannya yang akan dilarikan masalah program linear tadi terkait optimasi. Jika yang diinginkan adalah keuntungan maksimum, maka di sini yang diinginkan oleh si pemborong tadi adalah pendapatan yang paling besar. Sedangkan jika yang dicari adalah minimum, maka yang dicari adalah yang paling kecil. Nah, sehingga bisa kita sederhanakan ke dalam bentuk model matematikanya adalah untuk sistem pertidaksamaan linearnya sebagai fungsi kendala, yaitu X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 100, dan 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 240, dengan batasan tambahan yaitu X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Dengan fungsi tujuan atau fungsi objektifnya yaitu Z sama dengan Fx, Y sama dengan 300.000 X ditambah 250.000 Y. Nah, inilah cara kita untuk menyederhanakan permasalahan di kehidupan kita sehari-hari ke dalam model matematika. Nah, dari sini sudah ada gambaran ya nanti terkait model matematika. Kita harus bisa menyederhanakan permasalahan di kehidupan kita sehari-hari ke dalam bentuk model matematika ini. Nah, untuk lebih memahamkan kalian terkait masalah ini, agar kalian lebih paham, selain dari bahan ajar yang sudah Bapak share linknya di Google Classroom, kalian juga bisa dapat scan QR Code ini untuk mendapatkan materi dari YouTube yang sudah Bapak buatkan. Di sini ada contoh-contoh soal terkait masalah kontekstual di kehidupan sehari-hari dan penyelesaiannya. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan terkait materi model matematika. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi tentang permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara kalian menyelesaikannya ke dalam model matematika. Di sini Bapak akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Sepertinya teman kalian juga sudah bisa masuk ya. Siswa kita sudah 20 orang. Nanti kita bisa langsung segera memulai diskusi kelompoknya. Nanti Bapak akan bagi ke dalam 4 kelompok, yang masing-masing kelompok ini terdiri dari 5 orang. Nah, nanti masing-masing kelompok ini akan masuk ke dalam breakout room yang sudah Bapak sediakan. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sebelum Bapak bagi kelompoknya, silakan kalian bisa cek Classroom untuk mengunduh materi LKPD yang nanti akan kalian gunakan untuk bahan diskusi. Ini Bapak juga bisa akan Bapak share screen kan. Bentar. Dulu. LKPD Nah, ini ya, kalian bisa cek, barangkali nanti tidak muncul di Classroom, bisa kalian refresh perangkatnya untuk mengunduh LKPD. Nanti dari LKPD yang kalian unduh ini, nanti kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya untuk mengerjakan LKPD yang sudah Bapak sediakan. Di sini ada 2 permasalahan yang harus kalian selesaikan dan kalian modelkan ke dalam bentuk model matematika. Nah, di sini Bapak tadi sudah mencatat beberapa siswa yang sudah muncul. Bapak bagi sambil kalian mengunduh LKPD. Untuk kelompok 1 itu Tia Ayu Andini, Tio Maulana, Tiara Mika, Wati Febrianti, dan Saryanti. Kemudian untuk kelompok 2 ada Fani Agustin, Adani Sugiyarti, Novania, Saiful Anwar, dan Kamelia. Untuk kelompok 3 ada Sinta Yulianingsih, Adin Nasiha, Rera Anissa, Selvi Anandamika, Fitri Nurholifah. Kelompok 4 Alia Kartika, Aas Nur Aisyah Fitri, Devani,
Rena Astria dan Cici Nuraini. Nah, ini daftar nama kelompoknya. Jika nanti ada yang belum jelas bisa ditanyakan kepada Bapak ya. Ini Bapak akan stop share dulu. Nah, silakan nanti Bapak akan beri waktu kalian 10 menit untuk diskusi, masuk sesuai kelompoknya masing-masing di breakout room. Nanti setiap kelompok untuk mengerjakan LKPD tersebut, setiap kelompok silakan share screen salah satu anggota kelompok untuk share screen ke teman-temannya yang lain untuk bisa didiskusikan. Kemudian silakan kalian berdiskusi dan nanti setelah 10 menit Bapak akan panggil kalian ke room utama lagi untuk mempresentasikan. Nah, selama proses 10 menit tadi nanti Bapak akan mengecek di masing-masing kelompok ya. Nanti akan Bapak lihat jalannya diskusi dan Bapak akan memantau jika ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan di room diskusi tersebut. Bapak silakan kalian untuk masuk room yang sudah Bapak sediakan di breakout room. Baik, Pak. Mbak Arena belum masuk. Mas Saiful, Mbak Wati. Mbak Wati Febrianti. Bisa on cam ya. Ini belum muncul di Bapak ini tampilannya, kameranya. Mbak Wati belum masuk room. Mas Saiful juga belum. Mbak Rena masih di room utama. Masuk kelompok 4 ya Mbak Rena ya. Susah, Pak. Sudah masuk belum? Belum bisa. Bentar, nanti Bapak coba masukkan ke ini. Ini sudah masuk di kelompok 4 ini. Mbak Rena udah masuk kelompok 4 ini, cuma belum masuk di ininya. Nah, sudah ini. Mas Saiful Anwar. Posisi masih di room utama Mas Saiful dan Mbak Rena Astria. Mbak Rena bisa masuk kelasnya atau kelompoknya. Bisa cek suara Mbak Rena? Oh, sudah. Baik, untuk kelompok 1 bisa segera share screen. Ada kendala tidak? Untuk share screen apakah ada kendala? Ada Pak sedikit. Mas Tio? Iya, Pak. Silakan bisa share screen LKPD-nya di layar ya. Baik, Pak. Nanti berapa menit lagi Bapak akan cek sini lagi melihat hasil diskusi kalian. Silakan kalian share screen dan diskusikan masalah yang Bapak berikan. Baik, Pak. Roti lapis. Untuk yang kedua, variabelnya itu diisi dengan variabel apa ya? Y atau lain? Variable Y.
variabelkan untuk roti tawar. Dan kapasitas produksi roti Pak Jani itu sebanyak 120 bungkus dengan harga jual roti lapis ya teman-teman, jawabannya. Seharga berapa? 30.000. Ya. Dan harga jual roti tawar sebesar 40.000. Untuk kelompok 3 bagaimana? Ini belum ada yang share screen. Apa tadi ada kendala, Pak? Kendala. Silakan yang bisa share screen. Apakah sudah terlihat, Pak? Nah, sudah, silakan bisa didiskusikan. Iya, Pak. Ya. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya ya, terkait permasalahan yang sudah Bapak berikan. Nanti Bapak akan cek kembali. Iya, Pak. Ini akan melihat kelompok yang lain dulu. Iya, Pak. Memerlukan 2 jam pengolahan pemasangan dan 1 jam finishing. Sedangkan kualitas B memerlukan 1 jam pengolahan, 2 jam pemasangan dan 1 jam finishing. Dengan memperhatikan jadwal pesanan, waktu yang tersedia untuk melakukan proses produksi tersebut adalah 80 jam pengolahan, 130 jam pemasangan, dan 60 jam finishing. Jika harga sepatu kualitas A Rp250.000 dan kualitas B Rp150.000, maka model matematika untuk permasalahan tersebut adalah, ada yang jawaban? Dari saya boleh menjawab ya? Ya. Kalau dari tabel yang saya buat, untuk jawaban yang diperoleh dari tabel tersebut itu 2x tambah 1y kurang dari sama dengan 80, 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 130, 1x tambah 1y kurang dari sama dengan 60. Untuk fungsinya dari ketiga yang saya sebutkan tadi, termasuk fungsi kendala. Dan lanjut ke bawahnya, x lebih dari 0, y lebih dari 0. Sebuah pabrik Ya, lanjut saja. Sebuah pabrik sepatu olahraga membuat 2 jenis sepatu berkualitas tinggi, yaitu kualitas A dan kualitas B. Pembuatan sepatu kualitas A memerlukan 2 jam pengolahan, 3 jam pemasangan, dan 1 jam finishing. Sedangkan kualitas B memerlukan 1 jam pengolahan, 2 jam pemasangan, dan 1 jam finishing. Dengan memperhatikan jadwal pesanan, waktu yang tersedia untuk melakukan Konstanta. Ya, untuk 120 bungkus itu dikatakan sebagai bilangan konstanta ya. Dan untuk harga jual roti lapis seharga kita lihat dari iya, ada 30.000. Dan harga jual roti tawar ada 40.000 ya. 40.000. Untuk pembuatan tabelnya, di situ ada jenis roti. Jenis rotinya ada apa aja? Roti lapis sama roti tawar. Betul, dan ada roti lapis dan roti tawar. Roti lapis dikatakan sebagai X dan roti tawar dikatakan sebagai Y ya. Ya. Untuk harga jual roti lapis kan seharga 30.000. Nah, di situ kan untuk roti tawar belum dikasih tahu ya berapa harga jual roti tawar tersebut di dalam tabel tersebut. Ada berapa harganya? 30.000 sama 40.000. Iya, 40.000. Tidak ada Dan masalah ya. Terkait ada diskusi tidak ada kesulitan ya. Tidak ada, Pak. Ya, Tidak ada, Pak. Ya, berarti kalian bisa melanjutkan diskusinya. Nanti Bapak akan panggil kalian jika waktunya sudah habis. Baik, Iya, Pak. Pak. Baik, Pak. Baik, Pak.
next. Oke, dilanjut ya. Ya. Untuk pembatas kendalanya ada 120 atau disebut dengan bilangan konstanta. Harga jual sepatu kualitas A 250.000. terus yang kualitas B 150.000. oke. Ada kendala tidak dalam mengerjakan ini? Tidak, Pak. Bisa ya? Iya, Pak. Masih ada waktu 2 menit lagi untuk menyelesaikan. Nanti Bapak panggil kembali di room utama. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Baik, Pak. Pak. Nanda, nanti punya kamu itu yang di buku tulisnya dijadiin PDF aja ya nanti pas. Silakan dilanjutkan. Ada kendala Iya, tidak? Pak. Enggak, Pak. Lancar. Nomor dua tadi sudah dijawab ya. Lanjut ke menyimpulkan. Oh ya, kesimpulannya belum ya. Monggo untuk kesimpulan dari yang lain ada tambahan kah? Dari saya ya, kesimpulan dari fungsi kendala itu fungsi yang menjadi persyaratan atau batasan pada masalah pemrograman matematis. Nah, selain ada fungsi kendala, kan di sini juga ada fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan itu apa? Ada yang tahu tujuan? Ada yang mau memberikan pendapat? Fungsi tujuan. Lebih dari atau sama dengan 30, dia lebih dari atau sama dengan 50. Fungsi tujuannya Z. Sudah selesai? Belum, Pak. Sudah selesai diskusinya? Ini sudah 10 menit ya? Sudah 10 menit, maka Bapak akan tutup roomnya. Silakan kembali ke room utama. Baik, waktu diskusi sudah habis di sini, sudah 10 menit. Bapak harap kalian sudah bisa menyelesaikan lembar kerja yang sudah Bapak berikan tadi dan sudah mencatatnya di catatan kalian yang nanti akan kalian presentasikan untuk kita bahas bersama-sama di sesi ini. Nanti Bapak akan berikan waktu 10 menit untuk salah satu kelompok presentasi dan kelompok yang lainnya untuk menanggapi. Diharapkan durasi 10 menit ini 10 menit bisa selesai. Jadi untuk presentasi kelompok dan nanti kita menyimpulkan hasil dari diskusi kita. Baik, di sini Bapak akan mempersilahkan kelompok mana yang akan mencoba untuk mempresentasikan, mencoba. Kita raise hand. Ya, Mbak Alia, silakan. Kelompok berapa, Mbak Alia? Kelompok 4, Pak, izin presentasikan. Ya, silakan bisa presentasikan di layar utama di sini hasil pekerjaan kelompoknya. Aktivitas 1. Usaha pembuatan roti milik Pak Joni memproduksi paling banyak 120 bungkus roti setiap hari. Terdapat dua jenis roti yang diproduksi, yaitu roti lapis dan roti tawar. Roti lapis diproduksi tidak kurang dari 30 bungkus, dan roti tawar diproduksi tidak kurang dari 50 bungkus. Sebungkus roti lapis dijual seharga Rp30.000, dan roti tawar dijual seharga Rp40.000. Buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. 1. Menganalisis fungsi tujuan dan fungsi kendala pada masalah konseptual program atau variabel. Diketahui
Untuk variabel X roti lapis dan variabel Y roti tawar. Kapasitas produksi roti Pak Joni kurang dari sama dengan 120 bungkus. Harga jual roti lapis seharga Rp30.000, sedangkan harga jual roti tawar seharga Rp40.000. Untuk tabel menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala, bisa dilihat di situ, Pak. Ya, bisa kelihatan, silakan bisa lanjut dijelaskan. Ya, jenis roti terdapat roti lapis, roti tawar. Banyaknya X dan Y. Harga jual roti lapis Rp30.000, sedangkan roti tawar Rp40.000. Batas atau kendalanya 120. Berdasarkan tabel diperoleh sebagai berikut. X plus Y kurang dari dengan 120. X lebih besar sama dengan 30, Y lebih besar sama dengan 50. Fungsinya termasuk fungsi kendala. 30.000 X plus 40.000 Y, fungsi tujuan. Kedua. Bisa lanjut ke bawahnya? Ya. Di scroll ke bawah, ya. Nah, ini berarti untuk model matematikanya silakan bisa disampaikan ke teman-temannya. Barangkali nanti teman-temannya bisa menanggapi. Untuk model matematikanya, X plus Y kurang dari sama dengan 120. X lebih besar dari sama dengan 30. Y lebih besar dari sama dengan 50. Z, X dalam X, Y sama dengan 30.000 X plus 40.000 Y. Untuk aktivitas 1 ada yang ditanyakan? Apa lanjut aktivitas 2? Silakan untuk kelompok lain barangkali bisa menanggapi, mau menanggapi hasil pekerjaan temannya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bagaimana pendapat kalian terkait kelompok 4? Silakan ketua kelompok masing-masing bisa menyampaikan pendapatnya. Ya, silakan Mbak Novania. Roti lapis dan roti tawar dikatakan sebagai variabel. Terima kasih. Berarti untuk tanggapannya terhadap kelompok 4, kelompok Mbak Novania ini jawabannya sama tidak dengan kelompok 4? Hasil pekerjaannya sama tidak? Sama sih, Pak. Sama, tidak ada perbedaan. Untuk kelompok yang lain? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama, bisa dilanjutkan. Ya, silakan Mbak Alia. Mbak Alia bisa melanjutkan. Pertanyaan tadi dijawab apa enggak, Pak? Tidak ada yang menyanggah sepertinya. Berarti bisa dilanjutkan karena jawabannya Baik. sama semua. Baik. Untuk aktivitas 2, Mas, tolong geser ke bawah. Ya, di scroll ke bawah. Sebuah pabrik sepatu olahraga membuat 2 jenis sepatu berkualitas tinggi, yaitu kualitas A dan kualitas B. Pembuatan sepatu kualitas A memerlukan 2 jam pengolahan, 3 jam pemasangan, dan 1 jam finishing. Sedangkan kualitas B memerlukan 1 jam pengolahan, 2 jam pemasangan, dan 1 jam finishing. Dengan memperhatikan jadwal pesanan, waktu yang tersedia untuk melakukan proses produksi tersebut adalah 80 jam pengolahan, 130 jam pemasangan, dan 60 jam finishing. Jika harga sepatu kualitas A adalah Rp250.000 dan kualitas B adalah Rp150.000, maka model matematika untuk permasalahan tersebut adalah satu, menganalisis fungsi tujuan dan fungsi kendala pada masalah konseptual program linear 2 variabel yang kalian ketahui dari permasalahan di atas. Masih ada yang kosong, berarti yang kalian ketahui apa aja di situ? Di bawah, Pak. Ya, oh ya, di bawah. Ke atas lagi, ke atas, jangan turun dulu, ke atas lagi. Ke atas lagi, Ke atas lagi.
hasil pekerjaan yang nomor 2, aktivitas 2, silakan ditampilkan. Jelaskan kepada teman-temannya. Diketahui variabel X kualitas A, sedangkan variabel Y kualitas B. Waktu produksi kualitas A 2 jam, 3 jam, dan 1 jam. Kualitas B 1 jam, 2 jam, dan 1 jam. Bagaimana, lanjutkan saja, nanti barangkali ada kelompok lain yang jawabannya beda bisa ditanggapi. Sampaikan aja yang hasil dari pekerjaan kalian. Untuk waktu produksi kualitas A 2 jam, 3 jam, 1 jam. Kualitas B 1 jam, 2 jam, 1 jam. Total 80 jam, 130 jam, dan 60 jam. Harga sepatu kualitas A 250.000. Harga sepatu kualitas B 150.000. Dan untuk tabel bisa dilihat di gambar. Berdasarkan tabel di atas, diproduksi sebagai berikut. 2X plus 1Y kurang dari sama dengan 80, termasuk ke dalam fungsi kendala. 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 130, termasuk fungsi kendala. 1X plus 1Y kurang dari sama dengan 60, termasuk fungsi kendala. X lebih besar dari sama dengan 0, Y lebih besar dari sama dengan 0. Z, X, Y sama dengan 250X plus 150Y. Fungsi tujuan. 2. Dari persoalan di atas dapat disusun model matematika sebagai berikut. 2X plus 1Y kurang dari sama dengan 80. 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 130. 1X plus 1Y kurang dari sama dengan 60. X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Z, X, Y sama dengan 250X plus 150.000Y. Baik, dari kelompok lain bisa menanggapi hasil pekerjaannya. Mbak Novania, silakan. Saya ingin menambahkan pada bagian analisisnya. Bagian atas ya? Iya, Ya, untuk silakan. bagian atas. Untuk waktu produksi kualitas A itu seharusnya jam pengolahan, jam pemasangan, jam finishing. Untuk si kualitas B, 1 jam pengolahan, 2 jam pemasangan, dan 3 jam finishing ditambahkan seperti itu agar nanti memasukkan angka ke dalam tabelnya tidak bingung, seperti itu Pak. Sekian. Nah, berarti di bagian sebelum tabel ya? Ya Pak. Oh, ya. Sebelum Ini karena di kelompok 4 masih ada yang belum ditulis ya di sini. Baik, kelompok yang lain barangkali ada menambahkan. Terima kasih Mbak Novania dari kelompok 2 sudah menambahkan. Sama-sama Pak. Ada lagi? Jika tidak ada, berarti kelompok 4 bisa melanjutkan dari hasil diskusi kalian. Kalian dapat menyimpulkan apa dari model matematika, kemudian fungsi kendala, dan fungsi tujuan? Oh ya, di sini ada ya, tidak cukup tadi. Oh ini, untuk kelompok 4 di bawah ternyata. Silakan disimpulkan menurut kelompok 4, hasil kesimpulan yang kalian dapatkan dari permasalahan yang kita pelajari hari ini apa saja? Kesimpulannya, fungsi kendala, fungsi yang menjadi persyaratan atau batasan pada masalah program matematis. Fungsi tujuan, fungsi yang menggambarkan tujuan atau sasaran dalam permasalahan program linear yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk memperoleh keuntungan maksimum atau untuk penggunaan biaya minimum. Sedangkan model matematika merupakan representasi matematika yang dihasilkan dari pemodelan matematika. Pemodelan matematika merupakan suatu proses mempresentasikan dan menjelaskan permasalahan pada dunia nyata ke dalam pernyataan matematis. Sekian, Pak. Ya, terima kasih. Barangkali untuk kelompok lain ada pendapat yang berbeda terkait kesimpulan dari masing-masing kelompok, baik itu fungsi kendala, fungsi tujuan, dan model matematika. Ya, baik, Mas Saiful Anwar, bisa disampaikan hasil diskusi kelompoknya terkait kesimpulannya.
Ya, ada sedikit tambahan. Sedikit, Pak. Oke, untuk setelah menyelesaikan persoalan di atas, dapat saya simpulkan bahwa model matematika adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, seperti kesamaan atau fungsi. Nah, di dalam model matematika terdapat dua fungsi, yaitu fungsi tujuan dan fungsi kendala. Yang dimaksud fungsi tujuan di sini adalah fungsi yang menggambarkan tujuan atau sasaran dalam permasalahan program linier yang berkaitan dengan pemanfaatan biaya secara optimal untuk memperoleh keuntungan maksimum atau untuk penggunaan biaya minimum. Nah, untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi kendala. Fungsi kendala adalah suatu kendala yang dapat dikatakan sebagai suatu pembatas terhadap variabel-variabel keputusan yang dibuat. Ya, terima kasih. Sangat lengkap sekali untuk Mas Saiful Anwar atas kesimpulan yang diberikan. Bisa stop share dulu untuk kelompok 4. Stop share dulu. Oke, terima kasih. Di sini Bapak akan menyimpulkan beberapa hal dari apa yang kalian sampaikan tadi. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya pada pagi hari ini. Kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kemudian beberapa teman tadi sudah menyampaikan juga pendapatnya. Termasuk tadi yang terakhir itu Mas Saiful Anwar terkait kesimpulan yang bisa diberikan untuk menambahkan kesimpulan terkait fungsi kendala, fungsi tujuan, dan model matematika. Di sini Bapak akan menyimpulkan sedikit terkait apa yang sudah kalian sampaikan tadi. Untuk Mbak Rena bisa memunculkan wajahnya di sini, yang kelihatan hanya temboknya saja. Mbak Tia juga. Nah, oke. Dapat disimpulkan bahwa fungsi kendala adalah suatu fungsi yang membatasi permasalahan yang sedang kita bahas di sini ya. Di situ dalam bentuk bisa persamaan, pertidaksamaan, linier, dua variabel. Sedangkan untuk fungsi tujuan adalah fungsi yang kaitannya dengan nilai optimum, baik itu maksimum atau minimum, yang nanti digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah tadi dalam bentuk fungsi objektif. Nah, ini bahasa sederhana agar kalian bisa lebih memahami dari apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman kalian. Baik, untuk selanjutnya Bapak minta kalian bisa mengumpulkan hasil pekerjaan kalian, hasil LKPD kalian pada Google Form yang sudah Bapak sediakan di Classroom. Nah, nanti hasil pekerjaan kalian ini akan Bapak gunakan untuk penilaian keterampilan, sehingga Bapak akan mengetahui siapa saja tadi yang sudah benar-benar mengerjakan selama diskusi tadi. Kalian bisa cek Google Classroom-nya dan kalian bisa upload hasil pekerjaan kalian. Kalian bisa langsung upload sekarang atau mungkin bisa di-upload sampai sesi pertemuan ini berakhir. Nah, untuk memantapkan hasil pekerjaan kalian, hasil diskusi kalian, dan materi yang kalian dapatkan pada pertemuan hari ini, Bapak minta kalian untuk mengerjakan soal evaluasi yang sudah Bapak sediakan di Google Classroom. Bapak beri waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan, bisa kalian cek. Di situ ada 5 soal pilihan ganda. Tolong dikerjakan dengan baik, dianalisis dengan baik, jangan asal mengerjakan. Waktu kalian cukup lama, 15 menit. Di situ kalian bisa mengerjakan dengan sebaik mungkin. Ya, karena soalnya sedikit, Bapak harap semua bisa mendapatkan nilai maksimum ya. Silakan, bisa kalian mulai. Durasi waktu pengerjaan 15 menit dari sekarang.
Misalkan bisa dikerjakan. Bagi yang masih ada kesulitan, barangkali bisa di-refresh browsernya. Browsernya bisa di-refresh agar bisa terbuka secara utuh. Diharapkan untuk siswa tetap on cam ya. Di sini Bapak masih melihat beberapa siswa masih dalam proses pengerjaan tesnya. Kameranya dimatikan untuk segera menyalakan. Ada Mbak Aas, sudah nyalakan belum? Sudah. Kemudian Mbak Cici Nur Aini, bisa nyalakan kameranya. Mbak Novania, Mbak Rena, Mbak Rera, ada Mas Saiful, Mbak Saryanti, Mbak Sinta, Mbak Tia Ayu, Mbak Tiara, Mas Tio, Mbak Fani. Ya, tetap on cam ya, karena ini Bapak juga akan sambil melihat kalian dalam mengerjakan soal tadi.
Waktunya masih cukup panjang ya, baru 8 menit. Gunakan waktunya dengan baik.
Ripa. Kak, untuk Gimana? Ya, waktu pengerjaannya berapa menit lagi? 1 menit lagi. Ini ada 2 teman kalian yang terlempar ya. Satu sudah menghubungi saya atas nama Mbak Kamelia. Tidak bisa gabung kembali ke Zoom, namun tetap bisa mengerjakan di Classroom. Satu lagi belum menghubungi ini. Baik, waktunya habis. Silakan untuk menghentikan aktivitas pengerjaan tes evaluasinya. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk mengerjakan tes evaluasi. Selanjutnya, kalian bisa membuka di Google Classroom untuk mengisi refleksi pembelajaran pada pagi hari ini, apa yang kalian dapatkan, dan saran apa yang kalian harapkan terhadap pembelajaran pada pertemuan kali ini, sehingga di pertemuan selanjutnya kita ada peningkatan. Apa saja hambatan-hambatan yang kalian terima, kemudian saran-saran kalian terkait pembelajaran di pagi hari ini bisa kalian tuliskan di refleksi yang sudah Bapak sediakan di Google Classroom. Bisa kalian isi saat ini juga atau sampai nanti selesai kegiatan pembelajaran ini. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, Bapak ucapkan terima kasih kembali kepada siswa-siswa yang telah hadir pada pertemuan kali ini, baik itu dari awal sampai akhir tanpa ada kendala. Masih ada beberapa siswa kita yang hadir di pertemuan kali ini dengan telat, ada juga yang terlempar tidak bisa kembali lagi. Bapak harap di pertemuan selanjutnya itu bisa diperbaiki. Bapak ucapkan terima kasih juga kepada kelompok yang sudah aktif dalam berdiskusi dan telah mempresentasikan, telah memberikan pendapatnya. Bapak harap di pertemuan selanjutnya juga bisa lebih baik kembali. Selanjutnya untuk pertemuan berikutnya, di pertemuan yang kedua kita akan membahas tentang daerah hasil pada program linier. Berarti melanjutkan dari model matematika, kita kan tadi mempelajari tentang penyederhanaan dari masalah kontekstual ke dalam model matematika, dan akan kita lanjutkan kembali ke bagaimana mencari daerah hasil dari permasalahan tersebut yang sudah kita sederhanakan. Nah, Bapak harap kalian mempelajari materi yang akan kita pelajari di minggu depan, baik itu bisa melalui buku-buku yang kalian pinjam di perpustakaan atau melalui sumber-sumber lain yang bisa kalian cari di internet. Dan tidak lupa pula Bapak pesan kepada kalian semua untuk tetap menjaga kesehatan, walau kondisi kita sudah bisa melaksanakan PTM secara terbatas, namun kita juga tetap harus menjaga kesehatan kita, jaga imunitas kita,
jaga jarak, kemudian tetap patuhi prokes kesehatan yang ada. Jangan sampai kita dalam proses pembelajaran mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mari sebelum kita mengakhiri, Ketua kelas bisa memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini. Bapak persilakan Ketua kelas untuk memimpin doanya. Baiklah kawan-kawan, untuk mengakhiri ini berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Mas Tio telah memimpin doa dari awal sampai akhir. Bapak harap kalian juga bisa mengikuti pembelajaran yang akan datang dan bisa mengambil manfaat dari pembelajaran yang kita terima pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan, Pak. Wa iyyakum. Amin. Baik, bisa meninggalkan Zoom meeting bagi yang sudah selesai.